Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Anggreni, kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksara Bali. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah aksara Bali. Sejarah aksara Bali erat kaitannya dengan perkembangan aksara India. Aksara Bali berasal dari bahasa dan aksara yang dibawa dari India ketika zaman penyebaran agama Hindu dan Buddha di negara Indonesia. Awalnya, di India terdapat aksara yang disebut aksara Kharoshthi. Dari aksara Kharoshthi ini, kemudian berkembang menjadi aksara Brahmi. Aksara Brahmi kemudian berkembang lagi menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pahlavi. Aksara Dewanagari digunakan di India Utara dalam menulis bahasa Sanskerta. Sedangkan aksara Pahlavi digunakan di India Selatan dalam menulis bahasa Pallawa. Perkembangan aksara Dewanagari dan Pallawa di Indonesia mengikuti perkembangan agama Hindu dan Buddha. Perkembangan aksara Dewanagari dan Pallawa ini kemudian menghasilkan aksara Kawi atau aksara Indonesia kuno. Dari aksara Kawi ini kemudian lama-kelamaan berubah menjadi aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara-aksara lainnya yang saat ini ada di Indonesia. Bukti peninggalan yang menunjukkan perkembangan ini salah satunya terdapat pada Yupa yang bertuliskan aksara Dewanagari di Kutai, Kalimantan Timur. Nah, jadi itulah kurang lebihnya sejarah dari aksara Bali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dan fungsi dari aksara itu sendiri. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk dari aksara Bali. Ada pengangge suara, gantungan, juga ada pengangge. Pengangge suara ini terdiri dari huruf A atau bisa disebut H, Na, Ca, Ta, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Maga, Banga, Pajayanya. Kemudian ada gantungan. Gantungan ini merupakan bentuk lain dari pengangge suara yang fungsinya itu untuk mematikan huruf atau pengangge suara ini. Nah, di sini ada pengangge. Pengangge ini berfungsi sebagai merubah bunyi huruf pengangge suara ini. Di sini ada huruf sebagai I, suku sebagai U, kaleng sebagai E, sepet sebagai E, kaleng kedong sebagai O, dan ada adak-adak sebagai pemotong atau mematikan huruf pengangge suara ini, tapi untuk kalimat terakhir saja. Kemudian carik-carik atau dua carik ini digunakan sebagai stick. Pengangge sebagai merubah bunyi ini, contohnya misalnya K ini kita beri ulu di atasnya, maka akan berbunyi Ki. Kalau kita tambahkan suku, maka berbunyi Ku. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa contoh penggunaan dari aksara Bali ini. Misalnya kita buat kadek. Kita kadek ini gunakan aksara K. Untuk K kita gunakan aksara K ini. Kemudian aksara Da untuk D ini. Ini baru dibaca kada, belum KD. Supaya dibaca D, kita gunakan kaleng. Saya tulis di sini. Kemudian untuk K-nya kita gunakan aksara K lagi.
ini baru dibaca KDK. Supaya terbaca kadek, kita potong atau matikan bunyi K ini dengan adek-adek di sini. Nah, sekarang bacanya adalah K K D K, kadek. Dan jangan lupa terakhirnya kita tulis carik-cariknya sebagai titik. Untuk contoh kedua, saya gunakan kata dui. Untuk D-nya kita gunakan cara da. Ini D-nya ini baru dibaca da. Untuk memotongnya jadi D, kita gunakan aksara gantungan wa. Ini kita tulis di bawahnya. Nah, ini sekarang dibacanya dua, bukan dui. Untuk supaya dibaca dui, kita gunakan hulu sebagai i. Tulis di atasnya. Nah, sekarang sudah terbaca dui. Kemudian kita kasih carik-carik titik. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang aksara Bali. Jika ada kekurangan atau salah dalam penulisan dan pengucapan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.